Halo, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, para pendengar channel Teman Bang Coy. Di kesempatan kali ini, kita akan bercerita mengenai momen-momen Lebaran. Karena kita ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang dirayakan oleh umat Muslim seluruh dunia. Momen-momen Lebaran yang pernah atau sering terjadi adalah kita silaturahmi dari keluarga inti, lalu ke keluarga besar, lalu keluarga yang lebih jauh lagi, eh, sepupu atau dari lainnya yang jaraknya untuk silsilah keluarganya sudah cukup jauh. Biasanya di momen-momen Lebaran ini tidak lepas dari kesedihan kita yang meninggalkan bulan suci Ramadan, yang dimana pada saat itu kita berpuasa full 1 bulan penuh. Bagi yang menjalankan, bagi yang tidak, ya Allah alam, nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin kita merasa sedih dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, karena di sana pahala dilipat gandakan, segala amal baik kita dilipat gandakan. Tapi pada saat ini, di luar dari bulan suci Ramadan, amal ibadah kita akan dinilai seperti biasanya. Mungkin kita sedih dengan hal itu, tapi kita juga bahagia karena Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ini adalah hari kemenangan, di mana kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi kita mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok jadi kayak ceramah ya? Oke. Kita ke intinya aja. Di momen-momen Lebaran ini, mungkin kita silaturahmi ke tempat saudara kita, yang pasti ya ada kejadian-kejadian yang tidak mungkin kita lewatkan. Apa itu? Makan bersama keluarga besar. Mungkin kalau yang Betawi ya, kalau yang Betawi ini biasanya Lebarannya itu sebulan. Kok bisa sih sebulan? Bukannya Hari Raya Idul Fitri itu cuma 1 hari. Jadi kalau ini kita silaturahmi ke misalkan ya ke si A, itu adik dari mama, lalu kita silaturahmi, kita membawa bingkisan, lalu kita serahkan, lalu dikembalikan lagi dengan bingkisan lagi. Jadi kayak tukar-tukar gitu teman-teman. Nah, pada saat momentum itu, wah, yang namanya makan itu udah pasti tuh kalau orang udah Betawi. Ayo ntar dulu, pulangnya ntar aja ntar. Lalu dari situ, dari si A kita ke si B, di si B kita tukar lagi tuh tentengannya. Nah, ujung-ujungnya ya saling tukar-tukar, balik lagi ke kita bingkisannya. Jadi apa yang kita kasih ke A kasih ke C kasih ke B kasih ke E, si E ngasih ke kita. Lah balik lagi. Nah, itulah momen-momen yang tidak terlupakan di saat kita silaturahmi ya. Tapi momen itu mungkin pernah terjadi ke beberapa orang ya. Nah, dari momen-momen itu kita bisa menyadari bahwa kita bisa saling mengenal saudara jauh, mungkin kakek atau nenek kita mempunyai adik
Ya itu berarti kakek nenek sebelah ya. Jadi kurang tahu sih namanya apa ya. Nanti bisa teman-teman searching ya di Google. Nah, itu sudah masuk ke turun apa. Oke. Nah, dari situ kita apa namanya? Silaturahmi, nah saling mengenal, ternyata ujung-ujung kita ini semua saudara. Nah, dari saudara ini ya kita mungkin mengenal wajah, tapi kalau nama mungkin kadang-kadang sedikit lupa ya. Karena kan hanya di momen-momen tertentu aja kita bertemunya. Nah, itu pertama mengenai silaturahmi. Ada lagi yang dari teman-teman kita nih. Wow, pada saat bulan puasa kemarin semangat banget nih untuk bukber-bukbernya ya. Nah, ayo kita bukber dengan teman SMP, ayo bukber dengan teman SD, ayo bukber dengan teman SMA, kuliah atau kerja. Ayo bukber dengan teman-teman TK. Emang masih ingat nih muka-muka teman-teman TK. Oke, nah itu pada saat kita buka bersama pada saat puasa. Tapi pada saat Ramadan yang seharusnya itu momen untuk kita halal bihalal atau saling bertemu, itu tidak kita lakukan dengan teman-teman rekan kerja atau partner atau teman sekolah ya. Karena apa? Karena mereka udah sibuk sama keluarganya masing-masing. Akhirnya adalah silaturahmi by chat. Silaturahmi by chatnya juga itu template-template ya biasanya. Biasanya selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terus di bawahnya pantun-pantunan, walau kaki tidak bisa berjalan, walau tangan tidak saling bersalaman, walau mulut tidak saling mengucap, walau mata tidak saling melihat. Bawahnya terima kasih, ganti edit nama kita. Itu mah template-template aja ya teman-teman ya. Mungkin yang berkesan adalah pada saat kita memang mengetik dari hati dan memang kita merasa pada saat kemarin-kemarin belum sempat minta maaf, maka kita meminta maaf di momen-momen lebaran ini. Nah, kadang-kadang kita juga udah minta maaf ke teman-teman, bahkan teman yang sudah lama tidak pernah kita kontak. Tapi udah minta maaf belum sama orang tua, sama kakak, sama adik? Udah minta maaf belum? Padahal mereka loh yang satu rahim dengan ibu kita. Mereka loh yang satu keturunan dengan kita, orang tua kita, kakek kita, buyut kita, dan seterusnya. Sudah minta maaf belum? Seharusnya itulah yang kita dahulukan ya. Dan usahakan untuk setiap Idul Fitri itu kita bersama keluarga untuk sholatnya, terutama dengan ibu atau ayah. Walaupun kita sudah menikah, mempunyai anak, tapi usahakan untuk bersama ibu. Kenapa? Karena pada saat kita sudah di rumah, ibu kita lah yang pertama kali kita meminta maaf kepadanya. Itu mengenai halal bihalal. Selanjutnya mengenai THR. Yes. Siapa nih teman-teman yang sudah merasakan THR-nya? Tapi THR itu sebenarnya sebagian kecil buat kita dan sebagian besar untuk ponakan kita, adik kita, saudara jauh atau anak tetangga. Bener nggak? Ya benar. Tapi dengan itu kan menjalin silaturahmi kita dan sedekah kita ya.
Anggaplah kita sedang bersedekah besar-besaran di hari kemenangan ini. Nah, namanya juga lagi merasakan kemenangan, ya pasti kita akan merasakan bahagia, terus tidak merasakan kesedihan. Yang penting kita sama-sama bahagia. Nah, di THR ini tolong diingatkan kepada anak keluarga ya, terutama ke anak kita ya. Jangan pernah meminta, tapi saat diberi terimalah. Kenapa? Karena walaupun kecil apa yang kita terima, itu berarti kita telah mensyukuri apa yang diberikan Allah SWT. Nah, kalau minta-minta, ya teman-teman nilai sendiri lah ya. Kami juga minta-minta, ya jadi harga diri kita jadi rendah. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita menyadari bahwa THR ini sebenarnya ya seperti kita merasa menang, kita merasa bahagia, terus kita ingin berbagi kebahagiaan tersebut kepada orang lain, gitu. Terutama kepada keluarga kita yang belum bekerja, yang masih pelajar, bahkan yang masih anak-anak. Dan mereka juga merasakan manisnya sebuah kemenangan seperti itu. Nah, itulah mengenai THR. Ada lagi, nah ini yang penting nih, zakat. Teman-teman sadar nggak sih kalau kita itu diwajibkan, khusus untuk yang muslim ya, untuk pendengar yang muslim, itu kita diwajibkan untuk berzakat walaupun bayi baru lahir, itu sudah diwajibkan untuk berzakat. Nah, batasnya kapan zakat itu? Batasnya adalah pada saat malam takbiran atau pada saat azan maghrib berkumandang di akhir Ramadan. Nah, tapi biasanya ya dari diri kita, mungkin kita sadar diri juga ya, dari diri kita itu masih menunggu-nunggu waktu untuk pembayaran zakat fitrahnya. Padahal di beberapa masjid itu sudah membuka penerimaan zakat fitrah H-2 minggu. Ya, bantar-bantar ya H-seminggu lah. Ya. Masa iya kita dalam seminggu itu nggak ada waktu sih untuk menyalurkan zakat ini? Atau memang hati kita yang keras? Maksudnya keras, ya emang dari awal kita nggak mau berzakat gitu maksudnya. Tapi padahal ini diwajibkan ya untuk berzakat bagi yang mampu. Nah, ada juga yang akhirnya pada saat udah mendekati takbiran atau malam takbiran itu baru mau pada bayar. Akhirnya dia bingung mau memberikan ke siapa. Di masjid-masjid sudah pada tutup. Nah, jadi pesannya untuk teman-teman, berzakatlah dan disesuaikan dengan waktu yang longgarnya kita, dan sempatkan ya pasti ya, sempatkan. Terus ada lagi nggak sih momen-momen lebaran ya? Oh iya, mudik. Nah, mudik nih, yang teman-teman sekarang pada mudik mungkin ya, di tanggal sekarang sudah ada di kampung halaman. Nah, dari mudik ini, mudik itu padahal mah kita bisa setiap saat ya, tapi ada momen aja pada saat lebaran, momen yang terbaik lah untuk kita mudik, untuk berkumpul dengan keluarga besar. Nah, di momen mudik ini menurut pemerintah itu adalah mudik yang paling banyak atau terbesar. Kenapa bisa sebegitu ya? Ya, kita coba mengingat-ingat kembali aja. 2 tahun
atau lebih tepatnya pada saat pandemi COVID melanda Indonesia, itu banyak yang tidak pulang kampung. Nah, pada saat sekarang, momen untuk pulang kampung untuk bertemu dengan sanak keluarga. Nah, dari situ mungkin kita bisa melihat berita-berita ya yang terjadi. Adanya kecelakaan, terus adanya sahur di jalan dan lain sebagainya. Mungkin hal itu yang perlu diperhatikan, yaitu hati-hati. Sebetulnya pada saat kita berkendara, mau kita ngebut, mau pelan, mau sedang, selama kita hati-hati, itu udah bisa menghindari yang namanya terjadinya sebuah kecelakaan. Ada yang jalan pelan tapi tidak hati-hati, ya ujung-ujungnya ya kecelakaan. Yang penting kita hati-hati aja. Kita tahu momen-momen pada saat kita mau pulang kampung itu kapan kita ngebut, kapan kita pelan, kapan kita sedang, dan lain sebagainya. Yang penting kondisi kita fit. Gitu. Nah, pada saat kita sudah pulang kampung, nah di sana kita bertemu banyak sanak keluarga dari berbagai profesi. Kita bisa mengenang masa lalu kita bisa bercengkrama, bahkan bisa kemungkinan terjalinnya sebuah kerjasama. Kerjasama apa? Ya, bisa kerjasama bisnis, bisa kerjasama ternyata dia tinggal di satu wilayah sama dengan kita, seperti itu. Nah, di sini mudik. Nah, ada lagi nggak ya momen-momen pada saat kita Lebaran? Nah, pada saat momen Lebaran, Jakarta itu kosong melompong sampai ada meme yang yang tinggal di Jakarta saat ini adalah tim-tim inti. Jadi artinya ya memang kecil di Jakarta, besar di Jakarta, kakek buyutnya ada di Jakarta. Mereka lah yang maksud dengan tim inti. Ada-ada aja ya. Nah, dari para pendengar sekalian, momen Lebaran apa sih yang teman-teman rasakan? Teman-teman bisa bercerita di kolom komentar ya. Nanti dari komentar teman-teman mungkin kita bisa berbagi cerita di episode selanjutnya. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih telah mendengar dan jangan lupa untuk komen pengalaman teman-teman pada saat Lebaran. Oke, terima kasih teman-teman Bang Coy. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi.